Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel kita Kajian Kopi Malam, yang di channel ini kita akan membahas banyak isu-isu masyarakat, isu-isu kekinian, dan juga kita akan menganalisis isu-isu besar. Salah satunya juga di segmen ini, segmen baru kita di kelas Kajian Kopi Malam. Nah, ini agak berbeda nih. Kita di sini kayak berbagi sharing aja nih mengenai ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan. Nah, kita dengan tema segmen ini namanya kelas Kopi Malam. Nah, di sini kali ini saya kebetulan anggota bidang komunikasi politik akan membahas tentang komunikasi politik. Nah, nanti di segmen lainnya ada teman-teman kita di bidang-bidang lainnya seperti Sandi, anggota bidang hukum, lalu ada seperti Yoga, ada anggota bidang komunikasi bisnis, dan kita di sana juga akan mengulas tentang teori-teori mengenai ilmu-ilmu terkait. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi politik. Saya merujuk pada buku ini yang di mana di buku ini sangat mengulas dasar-dasar komunikasi politik secara komprehensif mengenai teorinya, mengenai prosesnya, dan lain-lain. Tapi di part pertama ini saya akan mengajak dulu apa itu arti dari definisi komunikasi politik. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama ya, gue bacain langsung. Apa sih sebenarnya teman-teman definisi komunikasi politik menurut 4 ahli yang saya akan bacakan satu-satu tentunya. Nomor satu adalah menurut seorang pakar politik, Mas Wadi Rauf, komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lainnya. Kegiatan tersebut bersifat empiris karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sementara itu, komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah melihat komunikasi politik merupakan salah satu kegiatan politik dalam sistem politik. Lalu ada menurut pakar lainnya yang nomor 2, yaitu menurut Rusadi Kanta Prawira, seorang pakar hukum, komunikasi politik adalah penghubungan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instansi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintah. Rusadi melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya. Menurut Astrid S. Susanto, komunikasi politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Nomor 4, menurut Roloff dan Brandlund, komunikasi politik adalah politik yang berbicara atau untuk menempatkan masalah ini, lebih tepatnya aktivitas politik atau politisasi berbicara. Menurut keempat pakar tersebut, yang paling mudah dicerna dan paling kita mudah mengerti adalah menurut seorang pakar politik Mas Wadi Rauf, yang dimana komunikasi politik adalah mengenai, secara gampang ya saya terjemahkan, komunikasi yang berbicara mengenai bersinggungan tentang politik, negara, pemerintahan, ataupun berkaitan dengan politisasi negara. Nah, itu yang dimaksud komunikasi politik. Apa saja sih contoh-contoh komunikasi politik? Seperti misalnya presiden berbicara, bersiaran pers, itu komunikasi politik karena presiden berbicara mengenai peraturan negara atau kebijakan politik negaranya. Lalu misalnya dalam politik praktis, jika kita tahu setiap pilkada, sebelum pilkada pasti ada berita-berita tentang elit-elit datang ke rumahnya tuh, datang sowan bersilaturahmi kepada elit-elit lainnya. Nah, ini juga bisa ditafsirkan sebagai komunikasi politik, teman-teman. Mengapa? Karena ia bicarakan pasti berujung dengan pembicaraan politik. Maka dari itu, maksud dari itu adalah bisa ditafsirkan sebagai komunikasi politik. Nah, sebenarnya banyak contoh-contoh komunikasi politik lainnya. Tetapi kita sekarang sudah tahu bahwa apa sih komunikasi politik? Ya sederhananya dan gampangnya itu bahwa komunikasi yang mengenai pembicaraan politik, peraturan negara, dan dunia politik lainnya itu termasuk dalam komunikasi politik. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dengan part 1 ini. Selanjutnya saya akan mengupas lagi teori-teori yang lebih dalam, apa aja prosesnya, lalu apa aja indikatornya, siapa aja pemeran politiknya. Nah, nanti kita akan bahas di part-part selanjutnya. Nah, jika kalian teman-teman suka dengan channel ini, suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe tentunya agar terus kita semangat membuat konten-konten seperti ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.